Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 2 2022. Perkenalkan, saya Ade Siska SPDI, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Negeri 22 Kepahyang, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 2022 LPTK IAIN Curug. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja secara ruling pada kelas 5 dengan materi bulan Ramadan yang indah pada pokok materi puasa di bulan Ramadan. Berikut ini adalah video pembelajaran saya. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita membacakan surat-surat pendek dulu. Kita mulai dari surah An-Nas. Semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, marilah kita tepuk semangat terlebih dahulu. Ya. Tepuk semangat. Sudah semangat? Kalau sudah semangat, Ibu akan bertanya. Masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Kita mempelajari tentang apa? Cita-citaku menjadi soleh. Bagus. Soleh itu artinya apa? Baik. Ya? Baik. Jadi kalau anak soleh berarti anak yang baik. Soleh artinya baik. Kalau anak soleh artinya anak yang baik. Terus ada yang namanya ciri-ciri anak soleh. Ya. Yang pertama
menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama, nanti peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian puasa Ramadan sesuai dengan buku teks dengan santun. Yang kedua, peserta didik akan dapat mengidentifikasi amal soleh yang dilakukan pada bulan Ramadan dengan santun. Dan yang ketiga, peserta didik akan menyebutkan hikmah menjalani puasa Ramadan dengan percaya diri. Dan yang keempat, peserta didik akan dapat menunjukkan contoh hal-hal bermanfaat apa saja yang bisa dilakukan pada bulan Ramadan dengan percaya diri. Yang kelima atau yang terakhir, peserta didik akan dapat menunjukkan contoh sikap sabar dan mengendalikan diri sebagai implementasi dari pemahaman hikmah puasa Ramadan dengan mandiri. Yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Selanjutnya ya, kita akan melihat video. Dari video tadi kalian sudah melihat atau mengamati video tersebut. Ibu akan bertanya, siapa yang tahu pengertian puasa itu apa? Saya, Bu. Ya, Pezu. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa. Iya, bagus. Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ya. Jadi menahan bukan hanya sekedar menahan haus, bukan sekedar menahan lapar, tapi harus menahan amarah, emosi. Nah, itu juga harus ditahan. Terus menahan nafsu. Nah, ini keinginan. Nah, itu juga harus ditahan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu ya pengertian puasa. Sudah jelas ya? Terus pertanyaan selanjutnya masih mengenai video tadi. Apa saja yang membatalkan puasa? Saya, Bu. Ya dia. Makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Bagus ya. Jadi hal yang membatalkan puasa tadi, makan atau minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Kedua hal ini memang membatalkan puasa. Tapi Ibu tambahkan sedikit ya, masih ada yang lain, yaitu datang bulan. Datang bulan atau haid bagi perempuan. Jadi kalau lagi datang bulan berarti pas puasa, puasanya batal ya. Dan bagi perempuan juga melahirkan. Nah, pas hari ini puasa, pas melahirkan berarti puasanya batal. Yang selanjutnya itu hilang akal atau gila. Jadi kalau kita hilang akal atau gila, walaupun sebentar, walaupun cuma 5 menit, hilang akalnya itu puasanya batal. Yang selanjutnya yaitu murtad. Tahu murtad? Murtad itu keluar dari agama Islam. Jadi kalau kita puasa, tiba-tiba kita keluar agama, berarti puasa kita batal. Paham ya? Jadi untuk selanjutnya perhatikan lagi ke depan. Ini ada surat Al-Baqarah ayat 183 ya. Surat ini adalah dalil
sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi kutiba, ya. Kutiba itu artinya wajib, ya. Kutiba artinya wajib. Wajib itu sendiri artinya dikerjakan mendapat pahala, dan apabila kita meninggalkan mendapat dosa, ya. Jadi puasa ini, puasa Ramadan ini itu hukumnya wajib bagi kita orang-orang yang beriman. Kalau kita beriman berarti kita wajib melaksanakan ibadah puasa. Kalau meninggalkan berarti berdosa, ya. Karena apa? Karena puasa ini akan mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu predikat takwa, ya. Takwa itu sendiri yaitu menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangannya, berarti takwa. Dari penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin bertanya? Ya Eva. Mengapa kita harus berpuasa? Siapa yang bisa menjawab? Ayah dia. Karena ingin mendapatkan pahala. Bagus. Ya, Ibu tambahkan ya. Jadi mengapa kita harus berpuasa? Karena jelas ya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini menerangkan bahwa apabila kita berpuasa maka kita akan mendapatkan predikat takwa, ya. Takwa itu sendiri adalah menjalankan perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi larangan Allah dengan sungguh-sungguh. Dan orang yang bertakwa, apabila kita bertakwa itu nanti hidup kita akan bahagia, tentram, dan yang pastinya kita akan dimasukkan ke surga nanti. Ya, paham ya? Selanjutnya masih ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, Mem. Anak itu boleh puasa tidak, Bu? Anak-anak boleh tidak berpuasa. Dan bisa menjawab? Saya, Bu. Ayo, Pezu. Boleh. Boleh, ya. Apakah anak-anak boleh berpuasa? Jawabannya boleh. Dengan syarat, ya. Dengan syarat apabila anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau sudah bisa membedakan kedua hal itu, maka anak tersebut boleh melakukan puasa. Biar lebih jelas lagi, kita akan membahas ketentuan-ketentuan puasa. Di sini Ibu akan membagikan lembar kerja untuk dikerjakan berkelompok, ya. Berkelompok diskusi. Kita membahas tentang ketentuan-ketentuan puasa, ya. Kelompok 1 ini yang sudah kita bagikan di sini ya, sebelah kiri Ibu. Ini diketuai oleh Ziel. Kelompok 2 yang di tengah diketuai oleh Bunga, dan kelompok 3 diketuai oleh Adel, ya. Dikerjakan secara bersama-sama. Kelompok 2. Kelompok 3. Kalau sudah selesai, selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi
dimaksud dengan fidya? Ibu kembalikan dulu ke kelompok 3. Fidya adalah denda atau ganti. Iya betul, denda atau ganti. Tapi Ibu tambahkan sedikit ya. Fidya itu adalah denda bagi orang yang tidak bisa atau tidak mampu melaksanakan puasa, misalnya karena sakit ya. Jadi orang tersebut diwajibkan mengganti fidya itu yaitu dengan cara memberikan makan tiap hari selama orang tersebut tidak berpuasa ya. Memberi makan itu kepada orang fakir atau orang miskin. Paham ya? Masih ada yang ingin ditanyakan? Untuk selanjutnya kelompok 2. Menjelaskan tentang apa tadi? Hal-hal yang membatalkan puasa. Paham ya? Sudah paham. Untuk selanjutnya Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Lembar kerja di sini kalian mengerjakan sendiri ya. Individu. Selesai anak? Sudah, Bu. Sudah dikumpulkan ya. Untuk pembelajaran hari ini mengamati video sudah, diskusi sudah selesai, dan mengerjakan lembar kerja untuk evaluasi sudah selesai. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Ingat ke depan ya, Nana. Di depan ini ada kesimpulan. Yang pertama, kesimpulan pembelajaran kita yaitu puasa adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua, berpuasa pada bulan Ramadan untuk meraih derajat tinggi tertinggi yaitu takwa. Dan yang ketiga, puasa
Tugas di rumah ini menghafal surat Al-Baqarah ayat 183. Pertemuan berikutnya maju ke depan. Nah, seorang-seorang Ibu akan kasih nilai ya. Dihafal ya. Dan dipelajari di rumah. Pembelajaran kita selanjutnya yaitu tentang amalan di bulan Ramadan. Nah, dibaca di bukunya masih di dalam bab 4 ya. Paham ya anak-anak? Nah, baiklah, untuk pembelajaran kita pada hari ini Ibu rasa cukup sampai di sini.